Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengulas lebih dalam mengenai beberapa tanda-tanda yang menjadi bukti bahwa di dalam diri Anda terdapat khodam leluhur yang telah bersinergi dengan wadah spiritual Anda. Khodam leluhur bukan hanya cerita dari masa lalu saja, mereka adalah kekuatan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun, membawa perlindungan, kebijaksanaan, dan petunjuk bagi yang mampu mengenalinya. Banyak yang tak menyadari bahwa tubuh mereka menyimpan energi leluhur yang kuat. Sebuah kekuatan gaib yang menjadi bagian dari diri mereka, yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Menyadari keberadaan khodam dalam tubuh, bukanlah hal yang mudah. Banyak yang menganggap ini hanyalah mitos, sementara sebagian kecil merasakannya, namun takut untuk menyelami lebih dalam. Dan berikut ini adalah beberapa tanda-tanda, yang bisa menjadi bukti bahwa di dalam diri Anda terdapat khodam leluhur yang terlupakan. Tanda yang paling utama, adalah Anda sering mengalami mimpi aneh yang berulang. Mimpi aneh yang berulang, terutama yang melibatkan sosok tua, tempat sakral, atau peristiwa yang tampak nyata, seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi dari khodam leluhur. Dalam tradisi spiritual, mimpi semacam ini bukanlah kebetulan, melainkan pesan atau peringatan yang berusaha disampaikan oleh energi leluhur, yang tersimpan dalam diri kita. Sosok-sosok tua atau lokasi tertentu dalam mimpi, seringkali memiliki makna simbolis yang menggambarkan koneksi dengan masa lalu, atau asal-usul keluarga yang penting untuk dipahami khodam, sebagai entitas spiritual yang melindungi keturunan. Khodam leluhur akan menggunakan mimpi sebagai media untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan tersembunyi, atau menarik perhatian agar seseorang lebih menyadari keberadaan dan pengaruhnya. Yang kedua, pernah diselamatkan dalam situasi bahaya. Jika kamu pernah berada dalam situasi berbahaya dan secara ajaib selamat, ini bisa menjadi tanda keberadaan khodam leluhur yang melindungi. Dalam tradisi spiritual, khodam dianggap sebagai energi leluhur yang bertugas menjaga keturunannya, terutama saat menghadapi ancaman fisik. Perlindungan ini mungkin tampak seperti kebetulan atau keajaiban. Namun bagi yang percaya, hal tersebut adalah bentuk nyata dari keberadaan khodam. Mereka diyakini selalu mengawasi, dan siap menolong dalam momen-momen kritis, memberikan perlindungan yang tidak kasat mata tetapi terasa nyata. Yang ketiga, merasakan sensasi panas atau dingin secara tiba-tiba. Sensasi panas atau dingin yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, sering diyakini sebagai tanda bahwa khodam leluhur berusaha menarik perhatian kita. Fenomena perubahan suhu tubuh yang tak biasa ini, biasanya muncul tanpa pemicu fisik atau lingkungan yang dapat menjelaskannya. Sehingga banyak yang mengaitkannya dengan energi gaib. Dalam pandangan spiritual, khodam kadang menggunakan perubahan suhu sebagai isyarat keberadaan mereka. Memberitahu bahwa mereka dekat, atau ingin terlibat dalam kehidupan kita. Sensasi ini bisa menjadi petunjuk bagi seseorang untuk lebih peka dan memahami bahwa ada energi leluhur yang sedang mendampingi atau mencoba berkomunikasi. Yang keempat, koneksi dengan alam yang begitu kuat. Seseorang yang memiliki energi khodam leluhur, akan memiliki koneksi dengan alam yang kuat, merasa nyaman di alam bebas, atau merasakan inspirasi kuat saat berada di tempat-tempat tertentu. Perasaan yang seperti itu dapat menjadi tanda bahwa energimu selaras dengan energi leluhur, yang memiliki hubungan erat dengan alam. Bagi yang memiliki khodam leluhur, alam seringkali menjadi jembatan yang memperkuat ikatan spiritual. Hal ini karena banyak leluhur yang hidup harmonis dengan alam, dan meninggalkan energinya di sana. Perasaan damai atau mendapat wawasan tiba-tiba di hutan, gunung, atau tempat-tempat sakral bukanlah kebetulan. Ini bisa menjadi cara energi leluhur berkomunikasi, memberi bimbingan, atau inspirasi saat kita berada dalam elemen yang mereka kenali dan hargai. Tanda kelima, kekuatan insting yang tajam. Memiliki firasat kuat atau kemampuan untuk merasakan seseorang,
atau situasi tanpa alasan yang jelas, bisa menjadi tanda adanya pengaruh khodam leluhur. Dalam banyak tradisi spiritual, intuisi tajam dianggap sebagai salah satu bentuk bimbingan dari energi leluhur, yang berperan sebagai pelindung dan penuntun. Kehadiran khodam seringkali meningkatkan sensitivitas seseorang terhadap hal-hal yang tersembunyi, memperkuat firasat atau perasaan tertentu, agar seseorang dapat membuat keputusan atau menghindari bahaya. Intuisi ini bukan sekadar naluri alami, melainkan bisa merupakan bentuk komunikasi halus dari khodam, yang berusaha melindungi atau memberi petunjuk kepada kita, dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pengalaman spiritual di malam hari. Sering terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas, atau merasakan sensasi tertentu, bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur berusaha menarik perhatianmu. Pada waktu-waktu khusus dalam tradisi spiritual, jam-jam tertentu di malam hari diyakini sebagai waktu yang istimewa, di mana energi gaib lebih aktif, dan komunikasi dengan entitas spiritual lebih mudah terjalin. Bangun tiba-tiba dengan perasaan gelisah, melihat bayangan, atau merasakan kehadiran tak kasat mata, bisa menjadi bentuk ajakan dari khodam leluhur untuk menyadari kehadirannya. Momen-momen ini adalah saat yang tepat, untuk menenangkan diri dan membuka diri. Mungkin dengan doa atau meditasi, untuk memahami pesan yang mungkin sedang coba disampaikan. Tanda yang ketujuh, adalah minat mendalam terhadap sejarah dan leluhur. Jika kamu memiliki minat mendalam terhadap sejarah keluarga atau misteri leluhur, ini seringkali bukan kebetulan, melainkan dorongan dari khodam leluhur, yang ingin kamu mengenal asal-usul keluarga dan leluhur. Khodam diyakini memiliki peran dalam menjaga dan meneruskan warisan spiritual keluarga sehingga mereka mendorong keturunannya untuk menggali pengetahuan tentang leluhur. Ketertarikan ini mungkin muncul sebagai rasa ingin tahu yang kuat terhadap cerita-cerita lama atau benda-benda peninggalan sejarah. Dorongan tersebut adalah upaya khodam untuk menyambung kembali hubungan spiritual yang hilang, dan mengingatkan bahwa jati diri seseorang tidak lepas dari warisan leluhur yang membawa kekuatan dan hikmah tersendiri. Yang kedelapan, kecenderungan mengambil peran pelindung. Kecenderungan untuk selalu ingin melindungi orang lain, dapat menjadi tanda keberadaan khodam leluhur, yang memberikanmu peran pelindung, mirip seperti leluhur yang menjaga keturunannya. Khodam leluhur diyakini meneruskan energi, dan sifat-sifat mereka kepada keturunan, termasuk naluri untuk melindungi orang-orang di sekitar. Seseorang yang memiliki khodam pelindung, biasanya merasa terpanggil untuk menjaga keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang membutuhkan bantuan. Mereka akan merasa seolah-olah tanggung jawab tersebut datang secara alami. Dorongan ini merupakan bentuk energi pelindung dari khodam, yang terus mengalir menguatkan ikatan antara leluhur dan keturunannya, serta melanjutkan peran yang pernah diemban para leluhur di masa lalu. Yang kesembilan, perasaan aneh saat berada di tempat tertentu. Jika kamu pernah merasakan ketertarikan, atau perasaan aneh saat berada di tempat tertentu, ini bisa jadi karena khodam leluhurmu bereaksi terhadap energi yang ada di sana. Tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan leluhur, atau peristiwa sejarah seringkali membawa energi yang kuat, dan kehadiranmu di sana mungkin memicu resonansi spiritual, dengan khodam yang mendampingimu. Anda mungkin merasa seperti diingatkan, atau merasakan kedekatan dengan masa lalu di lokasi tersebut. Seolah-olah tempat itu mengundang kenangan, atau energi yang sudah lama. Dalam tradisi spiritual, tempat-tempat semacam ini bisa menjadi portal untuk mengenang, mengingatkan pada asal-usul, atau sekadar memperkuat hubungan batin dengan leluhur. Tanda yang ke-10, kemampuan pulih yang cepat. Jika kamu sering cepat sembuh dari penyakit atau cedera, ini bisa menjadi indikasi bahwa khodam leluhur membantu proses pemulihanmu dengan energi yang dimilikinya. Dalam tradisi spiritual, khodam diyakini memiliki kekuatan penyembuhan, yang bisa mempercepat proses pemulihan fisik, terutama bagi keturunannya. Kemampuan untuk sembuh dengan cepat, meskipun kondisi awalnya cukup parah,
seringkali dianggap sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan dari khodam yang menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Energi leluhur yang mengalir dalam dirimu mungkin bekerja secara halus memperkuat daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan dengan cara yang tidak tampak oleh indera biasa. Sekarang setelah kamu memahami tanda-tanda ini, saatnya kamu bertanya apakah ada tanda-tanda ini dalam dirimu. Jika iya, mungkin inilah saatnya membuka diri lebih dalam, dan belajar memahami energi leluhur yang ada dalam tubuhmu. Menyadari kehadiran khodam leluhur, bukanlah hal yang harus ditakuti melainkan dihormati. Energi leluhur dapat menjadi pelindung dan pembimbing dalam kehidupan kita. Jika kita belajar memahami dan menghormati, mengenali keberadaan khodam bukan hanya tentang pengalaman mistis, tetapi tentang mengenal diri lebih dalam, dan menghormati asal-usul kita. Jika kamu merasa memiliki tanda-tanda ini, jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang asal-usulmu. Tanda selanjutnya adalah kekuatan atau keterampilan tertentu yang diwariskan. Kadang-kadang, tanda khodam leluhur muncul dalam bentuk keterampilan khusus yang seolah-olah telah diturunkan atau diwariskan. Orang tersebut mungkin tanpa belajar khusus memiliki bakat dalam hal-hal tertentu, seperti ilmu pengobatan tradisional, keterampilan bela diri, atau bahkan kemampuan berkarya seni. Hal ini bisa jadi merupakan pengaruh dari khodam leluhur, yang memberikan kemampuan-kemampuan tersebut. Orang yang memiliki khodam leluhur, juga akan sering selamat atau terhindar dari kecelakaan, atau situasi berbahaya secara tiba-tiba. Misalnya, tanpa alasan yang jelas, mereka mendadak berhenti sejenak atau mengambil jalan berbeda, yang ternyata menyelamatkan mereka dari insiden tertentu. Tanda yang terakhir, perasaan akrab dengan barang atau tempat tertentu. Ada pula orang yang memiliki ikatan atau kedekatan yang aneh, dengan barang-barang kuno atau tempat tertentu. Barang tersebut bisa berupa benda pusaka, seperti keris atau kain kuno, yang dianggap memiliki nilai sejarah atau memiliki cerita leluhur. Perasaan nyaman atau akrab ini bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur masih mendampingi dan berusaha menghubungkan dirinya dengan masa lalu. Dalam beberapa kasus, keberadaan khodam leluhur juga bisa dirasakan saat seseorang melakukan meditasi atau ritual tertentu. Mereka mungkin mendapati suara hati atau penglihatan batin yang membawa pesan atau simbol tertentu. Terkadang, petunjuk ini berupa ajakan untuk melakukan hal baik atau mengikuti jalan tertentu, yang diyakini membawa keberuntungan dan keselamatan. Dan demikianlah pembahasan kali ini, mengenai beberapa tanda yang menjadi bukti bahwa di dalam tubuh Anda, terdapat khodam leluhur yang terlupakan. Keberadaan khodam leluhur yang terlupakan seringkali tidak disadari, namun keberadaannya bisa membawa manfaat, dan menjaga keturunan mereka yang masih hidup. Khodam leluhur dipercaya memberikan perlindungan dan bimbingan, meskipun dalam bentuk yang samar. Meski tidak semua orang percaya akan hal ini, banyak yang merasakan tanda-tanda tersebut sebagai bentuk ikatan batin antara mereka dan leluhur. Menjaga keseimbangan dengan memperlakukan leluhur dan pusaka dengan hormat, adalah salah satu cara yang bisa dilakukan, untuk tetap berada dalam hubungan harmonis dengan khodam leluhur yang ada. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, dan menambah wawasan bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.